Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Edi Bakhtiar MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis agami, dan tidak lupa para teman-teman PAI A semester 2 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 2010110014. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi kali ini dengan bab zakat fitrah dan nama-namanya sedekah tatawwu. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan nama kelompok saya. 1. Siti Muazzizah dengan NIM 2010110011. Yang kedua, Niswatun Azizah dengan NIM 2010111012. Yang terakhir, yang ketiga, Wahyu Lailatul Qadariyah dengan NIM 2010110013. Yang terakhir saya sendiri Ahmad Fauzi dengan NIM 2010111014. Ya, kita lanjutkan ke A, latar belakang. Zakat dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat muslim. Zakat dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan peranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan keminjangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik. Sedangkan untuk sedekah sendiri ialah menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas pada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Mengenai zakat secara umum ada dua macam, yaitu zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, yaitu harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan zakat mal, harta, yaitu harta yang sudah memenuhi syarat ketentuan dan waktu ketentuan pula wajib mengeluarkan zakat mal. Dalam pembahasan kali ini makalah menyajikan bahasan mengenai zakat fitrah dan sedekah. Dari rumusan masalah tersebut jadilah rumusan masalah. 1. Bagaimana ketentuan zakat fitrah dan nama-namanya. 2. Bagaimana ketentuan sedekah tatawwu. Tujuannya untuk mengetahui zakat fitrah dan nama-namanya. 2. Untuk mengetahui sedekah tatawwu. Sebelum ke pembahasan, kita ke peta konsep dulu. Zakat fitrah dan nama-namanya ada beberapa konsep. 1. Pengertian zakat fitrah. 2. Hukum zakat fitrah. 3. Nama-nama dalam zakat fitrah. 4. Syarat atau rukun ketentuan zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin
awsa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati muttafaqun alaih. Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok syair jewayat untuk budak, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslim. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju ke tempat sholat hari raya fitri. Muttafaqun alaih. Zakat fitri pada hari itu berfungsi memberikan kecukupan kepada orang kafir sehingga tidak orang fakir sehingga tidak meminta-minta, dan sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang hari raya yang dipenuhi dengan suasana kegembiraan dan kebahagiaan serta keagungan Islam. Pada hari itu seluruh kaum muslim berkumpul dengan penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan. Zakatul fitri. Lafal zakat dikaitkan dengan fitri, mengingat bahwa zakat ini diwajibkan setelah berbuka selesai dari puasa Ramadan. Nama lainnya ialah zakat Ramadan, zakat saum, sedekah fitri, sedekah Ramadan, zakat badan, dan sedekah kepala. Orang-orang awam menamakannya dengan istilah fitrah. Istilah ini berasal dari luar, bukan berasal dari Islam. Zakat fitrah difardukan pada tahun 2 Hijriah, yaitu dalam bulan Ramadan. Bila ditunaikan sesudah Ramadan berarti qada wajib. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan adaan juga. B. Hukum zakat akan dilanjutkan oleh saudari Wahyu Lailatul Qadrah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lailatul Qadrah, NIM 20101100013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan lanjutan materi yang telah disampaikan oleh Mas Ahmad Fauzi. B. Hukum zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan zakat fitrah setelah puasa bulan Ramadan untuk membersihkan orang yang puasa dari perkataan yang tidak berguna dan buruk yang ada kalanya dilakukannya ketika sedang puasa, sebagaimana sujud syahwi menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Kefarduan zakat fitrah dan penjelasan mengenai hukum wajibnya yang umum mencakup seluruh orang muslim, antara lain laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, orang merdeka ataupun budak. Zakat fitrah anak yatim diambil dari hartanya sendiri bila ia mempunyai harta. Bila ia tidak mempunyai harta, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh penanggung jawab nafkahnya. Zakat fitrah budak dibebankan kepada tuannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib dikeluarkan oleh suaminya karena diikutkan dengan wajib nafkah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib atas dirinya sendiri karena berpegang kepada makna lahiriah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ataupun perempuan. Waktu pembayaran zakat fitrah sendiri yaitu sebelum sholat Id. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa zakat fitrah diwajibkan saat fajar hari raya terbit, karena waktu itu adalah waktu berbuka yang hakiki. Lagi pula zakat fitrah merupakan amal taqarrub yang berkaitan dengan hari raya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa zakat fitrah diwajibkan setelah matahari akhir Ramadan tenggelam, karena berbuka dari puasa Ramadan tidak lain kecuali setelah matahari tenggelam di akhir harinya. Mengenai penyegeraan zakat fitrah, Imam Syafi'i telah mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan sejak awal Ramadan karena penyebabnya telah ada.
Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa boleh mendahulukan zakat fitrah sehari atau 2 hari saja sebelum hari raya. Sedangkan kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh mendahulukan zakat fitrah secara mutlak tanpa rincian waktunya, menurut pendapat yang sahih di kalangan mereka, mengingat penyebab yang mewajibkannya telah ada, yaitu orang yang wajib dinafkahi. Penjelasan mengenai kadar zakat fitrah yaitu 1 sok atau 1 kailah. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok mayoritas penduduk negeri yang bersangkutan. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang yang senilai 1 dengan 1 sok makanan, karena orang fakir dapat bebas menggunakannya dengan memenuhi keperluannya yang lebih penting. C. Ketentuan zakat fitrah. A. Syarat dan rukun zakat fitrah. A. Syarat sah zakat. Yang pertama niat, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh, yang keempat berakal, dan yang kelima hartanya telah mencapai nisab. Yang dimaksud di sini yaitu adanya kelebihan harta setelah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang B adalah rukun zakat, yaitu ada niat dan tamlik atau kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahik. B. Kadar, jenis bahan, dan waktu untuk zakat fitrah. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nud'iha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin aw so'an min tamrin aw so'an min sya'irin aw so'an min zabibin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw so'an min aqitin. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhriju kama kuntu ukhriju min zamani Rasulillah. Wali Abi Dawud ma ukhriju abadan illa so'an. Kifarat, nisab, dan kadar zakat merupakan perkara yang bersifat ta'abudi. Tidak ada ruang bagi akal untuk berperanan dalam masalah ini. Jika syariat telah menentukan suatu kadar tertentu, maka tidak boleh dikurangi, karena pengurangan itu berarti tidak mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana tidak boleh pula menambahkannya, karena itu berarti membangkang terhadap hukum syariat. Oleh karena itu, Abu Sa'id radhiyallahu anhu memprotes pendapat Muawiyah yang mengeluarkan zakat fitrah hanya setengah sok samaro sebagai pengganti kepada 1 sok jenis yang selainnya, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang pernah berlaku pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Niswatun Azizah. Waktu dan layar kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Azizah, NIM 2010110012. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari pemateri 2. Adapun benda yang digunakan dalam berzakat fitrah adalah makanan pokok yang dikonsumsi muzaki dengan analogi makanan pokok di zaman Nabi, yaitu kurma atau gandum, sesuai fungsi tukmatan untuk mengenyangkan. Dalam hal ini Imam Syafi'i cenderung berpendapat bahwa yang dikenyangkan itu adalah perut, sedangkan benda yang dapat mengenyangkan perut adalah makanan pokok. Adapun jumlah atau nilai harga zakat fitrah adalah 1 sok. Nilainya dari hari penelitian adalah setara dengan 4 mud. Sedangkan 1 mud setara dengan 0,6 kg, maka 1 sok adalah 4 mud dikali 0,6 kg menjadi 2,4 kg atau digenapkan menjadi 2,5 kg. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lain bersepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar 1 sok. Di Indonesia, berat 1 sok dibakukan menjadi 2,5 kg. Kurma gandum atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.
Namun, ukuran satu sa' menurut madhab Hanafiyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg. Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras, tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehahaan dalam menjalankan ibadah. Terdapat beberapa waktu dalam membayar zakat fitrah, yaitu afdol, utama, setelah terbenam matahari akhir Ramadan sampai khatib naik mimbar. Jawaz, dibolehkan, sejak awal Ramadan, menurut Imam Syafi'i, 3 atau 4 hari menjelang Syawal, menurut Imam Abu Maliki, dan bahkan dapat diberikan sejak atau tahun Hijriah jika ada kemaslahatan menurut Imam Abu Hanifah. Haram setelah khatib naik mimbar. D. Nama-nama zakat fitrah. Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam, cetakan pertama, juz 2, halaman 249, yang artinya zakat fitrah, sebuah istilah di mana zakat diletakkan pada kata fitri, karena zakat ini wajib lantaran fitri atau berbuka dari Ramadan. Zakat fitri memiliki beberapa nama, yaitu zakat Ramadan, zakat puasa, sedekah fitri, zakat badan, dan sedekah kepala. Adapun sebutan orang awam, fitrah atau zakat fitrah adalah keturunan darinya. Selanjutnya kita memasuki peta konsep sedekah tatawu. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian sedekah tatawu, hukum sedekah tatawu, dan terakhir keutamaan sedekah tatawu. A. Pengertian sedekah tatawu. Sedekah sunnah tatawu adalah sedekah yang diberikan seseorang muslim kepada pihak lain, baik itu individu atau perorangan maupun badan kelembagaan secara sukarela, tidak diwajibkan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah nominal tertentu. Sedekah tatawu juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan dan tambahan amal ibadah yang semuanya semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Niswatun Azizah yang telah memaparkan penjelasan sebelumnya. Saya Siti Mu'azizah akan melanjutkan pada poin B, yaitu hukum sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu hukumnya sunnah dan dapat dilakukan pada setiap waktu, terlebih lagi pada waktu dan keadaan berikut. 1. Di bulan Ramadan dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. 2. Lebih baik pada saat dibutuhkan atau secara kontinu seperti pada musim dingin, atau secara spontan seperti saat terjadi kelaparan atau kemarau dan semisalnya. C. Keutamaan sedekah tatawwu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sab'atu yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu, fadzakarul haditsa wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, muttafaqun alaih. Artinya, ada 7 macam yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Abu Hurairah radhiyallahu an melanjutkan hadisnya yang antara lain disebutkan, dan seorang lelaki yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Sedekah memiliki keutamaan besar dan pahalanya sangat berlimpah. Nabi Muhammad SAW telah memberitakan bahwa setiap orang pada hari kiamat nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah tersebut menaunginya dan melindungi oleh panas matahari pada hari itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Manfaat
yang lebih besar bagi mereka ialah barang siapa yang melakukan kesombrononan dalam zakat fardu, maka kekurangan itu akan ditimbal oleh sedekah sunnah sebagai kemurahan dan kebaikan serta rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, orang berakal harus melestarikan sedekah sunnah agar sedekahnya itu kelak dapat menambal segala kekurangan yang ada pada zakat fardunya, yaitu pada hari di mana dua sangat memerlukan kebaikannya, sekalipun hanya sedikit, dan mengingat pada hari itu ia tidak dapat mengamalkannya dan tiada pula yang mau meminjamkan hal itu kepadanya. Dalam kitab Bulughul Maram juga dijelaskan ada sebuah hadis, yaitu al-yadul ulya khairum minal yadis sulfa wa bada' bima ta'ulu wa khairus shadaqati ma kana 'an dhahri ghinan wa may yasta'fif yu'iffahullahu wa may yastaghni yughnihillahu. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutamakan tangan yang memberi di atas tangan yang meminta, dan memerintahkan orang yang membelanjakan hartanya supaya memulainya untuk diri sendiri, kemudian anak dan istrinya, lalu untuk keluarga dan kaum kerabatnya yang paling dekat. Dari satu sisi, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para hartawan untuk menyedekahkan sebagian hartanya yang tidak dia perlukan. Tetapi dari sisi yang lain pula, baginda menganjurkan kaum fakir miskin menahan diri daripada meminta-minta untuk memelihara kehormatan mereka. Maka dari itu sebaiknya hindarilah meminta-minta apabila emang masih mampu dan bisa berusaha semaksimal mungkin. Baginda menjelaskan kepada mereka bahwa barang siapa yang meminta kehormatan dan kemuliaan kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan untuk meraihnya. Barang siapa yang mencari jalan agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Ayyumam muslimin kasa muslimah thauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Wa ayyumal muslimin saqa musliman ala doma'in saqahullahu minar rahiqil makhtum. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadilin. Artinya, tiap-tiap orang muslim yang memberikan sebuah pakaian kepada seorang muslim lainnya yang tidak mempunyai pakaian, niscaya Allah akan memakaikannya kepadanya sebagian dari pakaian mewah surga. Tiap-tiap orang muslim yang memberikan makanan kepada seorang muslim lainnya yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makan sebagian dari buah-buahan surga. Dan tiap-tiap orang muslim yang memberikan minuman kepada seorang muslim lainnya yang sedang kehausan, niscaya Allah akan memberikan minuman sebagian dari khamar surga yang masih. Makna keseluruhan dari ayat tersebut yaitu, dari hadis tersebut yaitu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kebajikan dan menjelaskan bahwa amal kebajikan itu bermacam-macam jenisnya. Beliau menganjurkan hendaknya orang yang baik ikut adil dalam semua jenis kebajikan itu dan memulainya dengan hal yang lebih penting serta mendahulukannya pemberian kepada orang yang lebih memerlukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan balasan pahalanya, dan bahwa balasan amal perbuatan itu serupa dengan jenis amal perbuatannya. Sesungguhnya kemurahan Allah itu luas dan Dia memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.